Lagi dengan saya Nurul Hidayah, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI kelas 3C. Di sini saya akan kembali memaparkan tugas dari Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Kali ini saya akan membahas tentang contextual teaching and learning. Apa sih contextual teaching and learning? Yang artinya pembelajaran kontekstual. Apa itu? Pembelajaran konstektual. Pembelajaran konstektual adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Hal ini melibatkan interaksi aktif antara siswa dan materi pelajaran. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning merupakan model pembelajaran yang memungkinkan di mana siswa dapat menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam banyak konteks, di dalam dan di luar sekolah, untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif maupun nyata, baik secara individu maupun bersama-sama. Pembelajaran ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri, learning to do. Siswa tidak sekedar pendengar pasif. Pembelajaran ini mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman nyata, real world learning, berpikir tinggi, berpusat pada siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan dan tidak membosankan, joyful and continual learning. Itu dia arti dari pembelajaran konstektual. Selanjutnya, definisi pembelajaran konseptual berdasarkan 3 macam. Ada integrasi pengetahuan. Pembelajaran konseptual mengintegrasi pengetahuan dari berbagai mata pelajaran yang relevan dalam situasi kontekstual. Yang kedua, penerapan praktis. Siswa diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi dunia nyata. Yang ketiga, kolaborasi dan dialog. Siswa didorong untuk berkolaborasi dengan sesama siswa dan berdialog dengan guru untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ini dari segi berbagai sisi ya, dari integrasi pengetahuan, penerapan kritis, kolaborasi, dan dialog. Wah, sepertinya lengkap ya teman-teman. Lanjut. Selanjutnya kita mengenal tokoh dalam pembelajaran konstektual. Yang pertama, John Dewey, seorang filsuf dan pendidikan Amerika yang mempromosikan pembelajaran berbasis pengalaman dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Intinya, kontekstual itu hal yang nyata-nyata aja, yang relate-relate aja, teman-teman, begitu. Lalu, Levi Jotzi, seorang psikologi sosial yang mengemukakan teori pembelajaran berbasis konteks sosial dan interaksi antar siswa dan lingkungan mereka. Yang ketiga, David Ausubel, seorang psikologi kognitif yang mengadvokasi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pengembangan konsep dan pengetahuan yang relevan dengan siswa. Selanjutnya, prinsip pembelajaran konstektual. Prinsipnya ada yang pertama, relevansi. Materi pelajaran harus relevan dengan dunia nyata siswa. Berarti harus relate ya, yang namanya kontekstual. Berarti relate sekali dengan yang dialami siswa. Yang kedua, aktivitas. Siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang namanya harus relevan dengan dunia nyata, otomatis siswa juga harus aktif ya. Yang ketiga, kolaborasi dan diskusi harus difasilitasi untuk membangun pemahaman bersama. Jadi, selain aktivitas siswa yang penting, siswa juga butuh diskusi sebagai kolaborasi. Ya, penambah ilmu lah dari berbagai temennya kan. Namanya diskusi bukan hanya satu orang ya teman-teman, dan ini sangat berguna sekali. Yang keempat, refleksi. Siswa harus merenungkan dan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka. Jadi urut ya,
Yang pertama itu relevan, relate, yang kedua siswa harus aktif, yang ketiga mereka diskusi, yang keempat refleksi, mereka harus menyambungkan dengan pengalaman pribadi mereka. Urut ya teman-teman untuk prinsipnya, kontekstual sekali ini. Selanjutnya, metode pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang memerlukan penerapan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Pembelajaran kontekstual ini benar-benar memicu kepada dunia nyata ya, dan memicu kepada keaktifan siswa, di mana bagaimana cara siswa itu mengimplementasikan pelajaran yang sudah mereka peroleh, dan hasilnya itu dilihat dari pembelajaran berbasis proyek. Yang namanya proyek itu kan hasil dari ciptaan siswa ya. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah nyata yang memerlukan pemahaman dan penerapan konsep-konsep pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah ini sepertinya lebih cocok kepada sosial ya, di mana lingkup sosial kita sekarang sedang banyak masalah, apalagi dekat pemilu. Aduh. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kasus. Siswa menganalisis kasus nyata dan memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang sudah mereka pelajari. Sangat-sangat terstruktur dan tersistematis. Dari awal mereka berbasis proyek, yang mana mereka harus menghasilkan sebuah proyek. Yang kedua, mereka berbasis masalah, jadi mereka menganalisa masalah. Yang ketiga, berbasis kasus. Apa sih bedanya kasus dengan masalah? Kalau misalkan masalah itu kan meskipun hal kecil itu jadi masalah ya, tapi kalau misalkan kasus itu hal yang benar-benar diperbuat gitu, hal yang benar-benar dicanangkan, dan itu kita belum tahu apa penyebabnya kalau kasus, tapi kalau masalah terkadang kita sudah tahu, tapi tinggal jalan keluarnya. Gitu. Kok jadi kemana-mana ya teman-teman? Kita lanjut. Keuntungan penggunaan pembelajaran konstekstual. Yang pertama, peningkatan motivasi. Siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran ketika mereka melihat relevansi materi dengan kehidupan nyata mereka. Jadi, peningkatan motivasi dalam pembelajaran kontekstual ini lebih meningkat karena apa? Itu lebih relate dengan keadaan siswa, dan itu akan lebih ngena kepada feel mereka, kepada perasaan mereka, dan mereka akan lebih memahami. Apalagi dengan metodenya yang urut ya, yang kayak tadi prinsipnya di mana siswa itu harus mencari relasi, terus siswa itu harus aktif, lalu siswa itu harus diskusi, selanjutnya siswa itu harus mengimplementasikan. Jadi itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam. Pembelajaran konseptual membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam karena terlibat dalam penerapan konsep dan dalam situasi dunia nyata. Pembelajaran kontekstual ini memang enak sekali ya, dan siswa harus memahami konteks, konsep baru dapat memahami sebuah pembelajaran gitu. Dan yang ketiga, kemampuan penerapan dalam konteks baru. Siswa dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam situasi kontekstual ke lingkungan dan situasi baru. Karena memang kontekstual ini yang relate-relate aja, jadi memang penyerapannya tuh akan lebih ngena dan akan lebih meningkatkan kemampuan mereka, apalagi dengan berbagai macam hal baru, dengan hal konteks baru gitu. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan pembelajaran konstekstual. Nah, di sini ada tantangannya. Yang pertama, kurikulum tertutup. Kurikulum yang terlalu terarah pada tes dan target penilaian dapat membatasi penerapan pembelajaran kontekstual. Jelas ya, karena memang pembelajaran kontekstual itu tidak ada batasannya. Karena mereka berupa konteks-konteks baru, dan siswa harus benar-benar menelaah hal baru. Yang kedua, penyediaan sumber daya. Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran kontekstual seperti teknologi dan bahan ajar yang relevan mungkin tidak tersedia dengan mudah. Sangat disayangkan ya ketika sumber dayanya yang kurang. Yang ketiga, persiapan guru. Penerapan pembelajaran kontekstual membutuhkan persiapan guru yang lebih intensif untuk merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan menantang. Ini bukan hanya sekadar terfokus pada siswanya, tapi gurunya juga aktif. Karena apa? Guru harus benar-benar kreatif. Bagaimana caranya agar siswa itu ngena pada pembelajaran kontekstual ini gitu. Selanjutnya,
Contoh dalam pembelajaran kontekstual yang pertama itu kunjungan ke museum. Siswa mengunjungi museum dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam mata pelajaran sejarah dan seni dalam konteks nyata. Namanya kontekstual itu harus menemukan hal baru. Sejarah memang bukan hal baru, tapi tidak semua orang tahu. Untuk itu, kunjungan ke museum sangat diperlukan agar apa? Agar para siswa tidak buta sejarah. Hal ini relate sekali. Dan yang kedua, simulasi perniagaan. Siswa memainkan peran sebagai pengusaha dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam mata pelajaran ekonomi dalam mengelola bisnis mereka sendiri. Ini lebih kepada pembisnis ya teman-teman, jadi harus ada simulasi, harus ada prakteknya agar mereka lebih bisa dan lebih ngena, lebih dapat feel-nya gitu, lebih dapat feel pembelajarannya. Yang ketiga, proyek penelitian lingkungan. Siswa melakukan penelitian tentang isu lingkungan lokal dan menghasilkan solusi untuk masalah yang diidentifikasi. Yang namanya kontekstual itu juga berpicu kepada sosial karena apa? Ini pembelajaran kontekstual artinya seperti yang saya sudah terangkan tadi, bahwasannya kontekstual ini yang nyata. Prakteknya implementasinya tuh benar-benar diatur, benar-benar ada dan harus terbukti nyata begitu. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari pembelajaran ini, pembelajaran membelajarkan pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan dunia nyata. Dan guru perlu mempersiapkan pengalaman pembelajaran yang kontekstual dengan baik untuk memaksimalkan manfaatnya bagi siswa. Keterlibatan siswa pembelajaran kontekstual mendorong keterlibatan aktif dan kolaborasi antar siswa untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Jadi pada intinya, kesimpulan dari pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa mengembangkan pengembangan yang mendalam dan relevan dengan dunia nyata. Siswa akan lebih bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan kepada lingkungan sosial. Dan begitu pula untuk guru, guru di sini sangat berperan. Bukan hanya sekadar siswa yang harus aktif, tapi juga guru. Dalam pengalaman pembelajaran kontekstual, banyak yang harus disiapkan oleh guru. Jangan sampai sumber daya yang dibutuhkan siswa itu kita itu kurang. Jadi sebagai guru kita harus siap siaga. Itu kesimpulan dari pembelajaran kontekstual ya teman-teman. Oke, ternyata sudah berakhir. Kemarin-kemarin saya sudah menjelaskan beberapa sistem pembelajaran yang manapun yang kalian pakai, yang cocok dengan kalian, yang sekiranya sesuai dengan siswa dan siswi kalian, kalian bisa memakai. Di sini kita sama-sama belajar, di sini kita sama-sama menggali tentang pembelajaran. Jika ada yang salah silakan komen dan jangan mau subscribe juga nggak apa-apa, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting kalian komen karena saya di sini butuh komentar kalian, butuh pendapat kalian sebagai koreksi saya karena di sini kita berdiskusi sebagai seorang mahasiswa. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali teman-teman.